Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang kami hormati dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama santri dari pesantren As-Safinah Parung Bogor. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal yang sekarang lagi booming, yang sedang banyak dibicarakan dari lantaran terjadinya kasus pemerkosaan oleh ayah berserta anak laki-lakinya terhadap putri kandungnya. Kemudian putrinya itu hamil. TV One dan beberapa TV-TV lain membicarakan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bahwa insest dalam perspektif Islam sejauh mana. Perkawinan sedarah itu sudah dikenal pada zaman Mesir kuno. Orang-orang atau keturunan bangsawan, mereka secara sengaja melakukan perkawinan sedarah. Kawin antara kakak dengan adik, keponakan dengan paman, dengan bibi. Yang di dalam hukum Islam ini, pada waktu itu sebelum hukum Islam datang, tradisi yang semacam itu terjadi. Sehingga termasyhurlah, sehingga para pemirsa bisa melihat bahwa sejarah tentang insest itu begitu sangat luar biasa di Mesir. Kenapa mereka melakukan perkawinan sedarah? Tujuannya agar supaya mereka yang menganggap keturunan dewa, hanya merekalah yang berketurunan darah dewa lah yang pantas untuk melahirkan raja-raja Mesir. Bahkan kita bisa lihat juga pada kasus-kasus yang terjadi di kalangan selebriti. Ada bahkan terjadi juga di Perancis, di Belanda, kasus-kasus yang semacam ini. Dari berawal anak kembar kemudian dipisahkan. Bisa jadi karena tradisi di setiap daerah itu tidak sama. Kemudian setelah besar mereka ketemu, langsung jatuh cinta. Dan kasus yang terjadi ketika ayah dan ibu berpisah, bercerai. Kemudian karena anak ini kembar, maka sarang satu mereka membawanya. Begitu juga kepada saat mereka sudah dewasa, di satu perguruan yang sama, perguruan tinggi yang sama, mereka jatuh cinta. Mereka senang. Bahkan ketika mereka sudah senang, mereka berniat untuk menikah. Dan ketika pernikahan itu sudah terjadi, baru diketahui bahwa ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Apa yang terjadi? Karena ternyata tidak semua negara menganggap ini menjadi sebuah persoalan. Tidak semua negara-negara menganggap ini menjadi sebuah persoalan. Maka kita bisa lihat mereka punya anak dari perkawinan sedarah ini. Nah, salah satu yang menarik dari perkawinan sedarah ini bahwa mereka sengaja melakukannya dalam rangka menjaga darah, nasab, keturunan. Dari sebuah asumsi anggapan yang begitu kuat di kalangan mereka itu bahwa tidak boleh orang yang punya keturunan dewa menikah selain daripada keturunan dewa. Kaum Arya harus menikah dengan kaum Arya. Nah, kasta-kasta di dalam Islam itu tidak dikenal. Oleh karena itu, ini akan menjadi sebuah pembicaraan yang menarik mudah-mudahan dan kita bisa mengambil hikmah. Terlebih nih pada santri-santri yang nanti kalian
mengabdi di daerah, mengabdi di satu masyarakat, tidak mungkin dan tidak mustahil bahwa kasus-kasus yang terjadi semacam ini ya kemudian dipertanyakan ketika kalian menjadi seorang ustaz. Nah, di dalam hukum Islam tidak boleh perkawinan sedara. Pada catatan-catatan sejarah mencatat orang yang melakukan perkawinan sedara itu ada efek. Di Mesir, orang yang melakukan perkawinan sedarah itu, kepala mereka itu besar di belakang, menonjol belakang. Sehingga ya menjadi terkenal, menjadi ciri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya garis lurus kepada dewa tertentu. Dan ini juga kita tidak mengerti kenapa Allah memberikan ciri, memberikan khas kepada orang-orang yang punya ya, orang-orang yang punya penyimpangan dalam seksual, kemudian diberikan ciri, diberikan tanda. Dan subhanallah, benarlah kalau dikatakan di dalam Al-Quran, ya, ketika kita fasiru fil ard, fayanzuru kaifa akibatul mukadzibin, ya. Coba kau lihat, berangkatlah kalian, pahamilah di mana kalian bisa berada, pergilah ke suatu daerah dan lihat bagaimana akibat yang diberikan oleh Allah dari orang-orang yang tidak mau ya melakukan perintah Allah. Maka percontohannya sampai saat ini pun diabadikan di dalam relief-relief ya, patung-patung, sejarah-sejarah yang menggambarkan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka itu. Setelah ini kita akan lanjutkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, para santri yang saya hormati, ada lagi kita lihat di belahan Eropa, mereka itu yang melakukan perkawinan sedara itu dagunya diberi ciri khas. Sehingga orang-orang bisa mengetahui, orang-orang yang secara kaku mengartikan dalam sebuah perkawinan nasabiah, keturunan darah sedemikian itu, sebagai sebuah peringatan bagi umat-umat berikutnya, mereka dikasih cacat fisik. Ya. Nah, bagaimana Islam melihat itu? Di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 22 dan 23 itu dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ini ayatnya ini panjang sekali. Diharamkan untuk kalian, artinya tidak boleh dinikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Jadi kalau kisah yang terjadi tentang ya di seorang anak jatuh cinta kepada ibunya di Jawa Barat, apa lakonnya itu? Tangkupan Perahu, siapa itu? Ada yang ingat gak? Sangkuriang, seorang anak yang jatuh cinta kepada ayahnya. Kita lihat ada yang namanya ya orang yang jatuh cinta yang semacam ini ternyata bukan cuma di Indonesia. Oedipus kompleks adalah sebuah ciri di mana pernah terjadi seorang anak yang jatuh cinta kepada ibunya. Seorang ayah yang jatuh cinta kepada anak kandungnya. Oedipus kompleks. Nah, yang semacam ini tidak dibenarkan. Bahkan kita bisa mengetahui ya pada di masa Romawi ketika seorang Commodus ya ketika dia memimpin menjadi seorang raja, pada saat itu dia belum senang sebagai raja dengan selir yang sekian ratus selirnya, tapi dia belum senang sebelum dia bisa berhubungan kepada adik kandungnya sendiri. Nah, ini ada sebuah fenomena yang terjadi. Nah, di dalam Islam itu dilarang. Ya, hurimat alaikum ummahatukum.
diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak wanita kalian, wa akhwatukum, saudara-saudara wanita kalian, wa ammatukum, bibi-bibi kalian, ya, wa khalatukum, kalau amma itu bibi dari ayah, kalau khalah bibi dari ibu, wa banatul akhi, anak-anak saudara, berarti keponakan, wa banatul ukhti, ya, putri dari saudara perempuan, wa ummahatukum allati arda'nakum, wanita-wanita yang pernah menyusui kalian. Jadi di dalam hukum Islam itu ada rodo'ah. Kalau kalian pernah disusui semasa bayi, ya, di bawah 2 tahun, ya, di bawah umur 2 tahun, kemudian sampai 5 kali dia disusui oleh ibu itu, maka ibu itu menjadi ibu rodo'ah. Nggak boleh menikah kepada dia. Anak-anaknya pun tidak boleh menjadi saudara susu. Wa akhwatukum minar rodo'ah, saudara-saudara wanita yang sesusu, anaknya ibu kandung itu nggak boleh juga. Wa ummahatu nisaikum, begitu juga, ya, ibu-ibu dari wanita yang kalian nikahi, mertua-mertua, ya, itu tidak boleh. Warobaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak tiri yang dalam tanggungan kalian dari wanita-wanita yang kalian nikahi, yang kalian pernah dukhul. Ini saya bingung nih jelasinnya. Ayatnya bunyinya begitu, wanita-wanita yang kalian pernah dukhul. Mau dijelasin jelas-jelas, kalian belum nikah, masih kecil. Mau dijelasin secara jelas, ngerinya dewasa sebelum waktunya. Tapi ini untuk kepentingan para pemirsa, ya, mudah-mudahan kalian bisa mencernanya secara keilmuan saja. Jadi wanita-wanita apabila sudah digauli, maka anak-anak tirinya itu pun menjadi haram. Lalu timbul pertanyaannya, kalau belum dinikahi, kalau belum didukhul berarti boleh dong. Ya. Jadi gini, seandainya ada di antara kalian nanti setelah dewasa, kemudian menikah, ya, menikah kepada seorang janda, yang janda itu punya anak, maka kalau sudah hubungan, apabila sudah hubungan, maka anak itu menjadi seperti anak kandung. Nggak boleh dinikahinya. Jadi mafhum mukhalafahnya, apabila belum digauli, maka anak itu boleh dinikahi. Ini umpamanya begini. Waktu mau menikah, kemudian setelah menikah, ibunya karena musibah meninggal. Belum melakukan hubungan badan. Maka besok harinya boleh nikah sama anak. Karena anaknya itu tadi, anak tirinya itu tadi belum menjadi, ya, belum punya hubungan dengan kita secara hukum, itu belum ada. Tetapi apabila sudah melakukan hubungan, maka anak itu secara otomatis punya hubungan nasab. Jadi mahram kita, nggak boleh dinikah. Nah, sekarang masalahnya berkembang. Umpamanya nih, ya, ada seorang laki-laki ingin menikah, ya, ingin menikah. Ketemu dia seorang anak wanita, ya, nikah. Ternyata setelah menikah, ibunya yang janda ini ternyata lebih cantik dari anaknya, ya. Tapi belum dukhul, maka boleh tuh bilang kepada anak itu, nikahnya nggak jadi dah, ya, nikahnya nggak jadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, santri yang kami hormati, kita teruskan. Ya, bagaimana tuh kalau seandainya kita menikah kepada seorang wanita, ternyata ibu kandungnya lebih cantik dari wanita yang kita nikahinya, dan ibunya janda. Kalau zaman dulu tidak ada pacaran, tidak ada mengenal seperti kondisi sekarang, itu secara hukum berdasarkan ayat ini boleh.
ya kita ceraikan, ya kita ceraikan atau kita tidak jadi menikah, ya kita ceraikan dia, kemudian kita menikah kepada ibunya. Gantian. Kenapa? Cakapan ibunya daripada anaknya itu tadi. Nah ini menjadi sangat ya menarik. Karena yang dimaksud di dalam sini adalah min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dari wanita-wanita, ya istri-istri yang kalian melakukan duhul kepadanya. Jadi kalau belum melakukan duhul, nggak apa-apa. Ya, tidak jadi kemudian menjadikan pernikahan dengan ibunya. Atau sebaliknya, menikah sama ibunya, tidak jadi kemudian ganti sama anaknya. Kalau belum diduhul, itu boleh. Tetapi kalau sudah diduhul, tidak boleh. Ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, apabila kalian belum melakukannya, maka tidak berdosa untuk kalian melakukan itu. Ya. Bisa terpikir nggak buat kalian ya? Mungkin belum nyampe kali ya, belum. Tetapi bagi para pemirsa ya menjadi sebuah hal yang menarik bahwa bisa saja itu terjadi. Tidak jadi dengan anaknya, nikah kepada ibunya. Tidak jadi sama ibunya, nikahnya sama anaknya. Ya, boleh. Fala junaha alaikum. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan anak-anak kandung yang keluar dari tulang sulbi kalian, anak kandung ya. Wa anta jema'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Begitu juga tidak boleh mengumpulkan ya punya istri pertama dengan punya istri kedua atau selebihnya, tetapi wanita itu bersaudara, wanita itu sekandung, itu tidak dibolehkan. Illa ma qad salaf, kecuali yang pernah berlaku pada zaman dulu. Dulu pernah terjadi itu. Maqad salaf itu yang dimaksud pada zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam itu mau tidak mau anaknya dikawinkan sama saudara kandungnya. Cuma disilang. Ya, mungkin pernah dengar kisah tentang ya Qabil dan Habil. Maka cuma disilang, pasangannya Qabil dinikahkan kepada Qabil, pasangan Qabil dinikahkan kepada Habil. Kenapa dilakukannya seperti itu? Kan itu yang namanya incest juga, perkawinan saudara. Yang demikian itu karena darurat. Belum ada anak manusia di muka bumi ini, maka Allah memberikan kelonggaran. Sehingga itu dikatakan illa maqad salaf, kecuali pada masa-masa yang lalu. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Nah, para pemirsa dan santri yang berbahagia ya, jadi tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Dan yang mesti kita pahami dari hukum Islam ini bukan cuma keharaman menikah saudara itu, bukan cuma itu yang tidak boleh. Yang kedua yang mesti dipahami bahwa ada akibat secara fisik. Akibat secara fisik itu tadi sudah digambarkan. Di Mesir kepalanya menonjol ke belakang. Di bagian belahan Eropa janggutnya mereka manjang dan membesar. Ya, ada lagi kasus-kasus yang lain, ada yang idiot. Ketika lahir anak itu idiot. Ada yang ketika lahir ya dalam keadaan tidak normal, gila. Bahkan ada penelitian perkawinan saudara itu bisa menyebabkan mudah dengan kematian. Sampai-sampai nih para pemirsa, adik-adik, para santri itu menikah dengan sepupu, ya apa itu sepupu itu? Kakak sama adik punya anak, ini namanya perkawinan sepupu, perkawinan misanan. Kalau di bahasa Betawinya misanan. Ini di dalam hukum Islam ini dibolehkan. Tetapi ulama-ulama menganjurkan untuk tidak dilakukan. Jadi hukumnya boleh, sebagusnya tidak dilakukan. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Jadi bukan cuma sekedar aspek hukum yang mesti diperhatikan. Dikhawatirkan kalau dia itu saudara, sepupu, ini kan berarti satu kakek, dikhawatirkan itu kurang gemes. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya gemes ya. Kurang gregetan sama istrinya. Nah ternyata orang yang hubungan seksual tidak gregetan sama istrinya, istrinya tidak gregetan sama suaminya, itu mempengaruhi kualitas dari intelektual anak.
Ya, sehingga sama Nabi diajarkan kalau mau hubungan badan itu jangan, nggak boleh langsung. Ada warming up, latihan semangat dulu. Ketika sudah meletup-letup baru melakukan, karena yang demikian itu akan memberikan efek yang positif. Jadi jangan melakukan pulang kerja capek kemudian hubungan. Itu kalau anaknya jadi, maka anaknya tidak bagus. Nah, jadi kalau ingin melakukan hubungan harus dipersiapkan karena memang benar-benar ingin melakukannya. Nah, ini kenapa ini tema ini kita angkat ya? Saya menganggap santri ini sudah dewasa ya, sudah balik sehingga sudah pantas mereka mendengarnya. Yang kedua, kasus ini lagi sekarang booming benar, sedang dibicarakan benar, bahwa betapapun dan bagaimanapun ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kasus ini bukan cuma sekedar di Lampung, catatannya begitu banyak ya. Ketika dia ibunya meninggal, kemudian dia hidup dengan ayahnya terpencil di tengah hutan, jauh dari masyarakat, maka hal-hal yang seperti ini sangat memungkinkan terjadi. Nah, jangan ya, nauzubillahi min dzalik, harus berlindung benar. Bagi seorang laki-laki yang muslim, lebih baik dia potong cicak rowonya ya, daripada dia harus melakukan kesalahan. Ngerti nggak cicak rowo? Ya, lebih baik dia lakukan itu. Karena memang sesungguhnya kalau tidak seperti itu, dia akan celaka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.